Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil malaya ala ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin, kita masih berada di bulan manusia termulia dunia dan akhirat. Beliaulah junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Seluruh penjuru dunia, seluruh makhluk yang memiliki cahayanya menyambut dengan gembira atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kita ini bersyukur. Allah taala bilang bersyukur memiliki karunia, yaitu junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad, rahmat yang bukan hanya di dunia tapi nanti sampai kembali kita kepada Allah. Beliaulah manusia yang akan berkata ana laha, ana laha, karena beliaulah yang dicari oleh 124.000 para anbiya wal mursalin, dan beliaulah syafi'il musyaffa' lil muznibin, penolong untuk setiap pendosa-pendosa macam kita ini. Semoga kita termasuk orang yang dicari oleh Rasulullah, ataupun kita mencari hadratul Rasulillah. Hadirin, Allah Ta'ala tidak akan memberikan kemuliaan kepada kita di dunia maupun di akhirat apabila tidak ada di dalam dirinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mau dia itu orang non Islam, mau dia itu Islam, rahmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja. Binatang juga dikasih rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jin dikasih rahmat, tumbuh-tumbuhan dikasih rahmat. Kalau tidak, tuh angin ngamuk dengan sendirinya. Ya, itu hewan pada ngamuk-ngamuk, api pada bakar gitu semua, karena ada rahmatnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua diciptakan karena dari cahayanya Nabi besar Maulana Muhammad. Dan kita bersyukur kita ini sebagai umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian kuntum khairul ummah, sebaik-baiknya umat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan titelnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang titelnya seperti para nabi, ya, ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama-ulama umatku, kata Nabi Muhammad, seperti para nabi di zaman Bani Israel. Itu di zaman Bani Israel banyak sekali para nabi, nabinya Allah SWT. Itu ulama-ulamanya ya, Nabi Muhammad tuh seperti nabi-nabi di zaman Bani Israel. Oleh karena itu kita bersyukur, ya, kita menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, coba kalau kita diturunkan jadi umat-umat yang terdahulu. Kali kalau kita buat dosa itu bisa diampuni satu kali bohong aja, itu bisa diampuni 40 tahun dia baru istighfar lalu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ente istighfar kepada Allah 40 tahun. Kayak apa bibir ente? Belum lagi ente punya pikiran, belum ente punya perasaan. Pasti ente pengen kerja, ente pengen ngobrol sama teman-teman ente. Nah, kalau 40 tahun istighfar, habis umur sama istighfar. Tapi lain umat Nabi besar Maulana Muhammad. Ente buat dosa
ente minta ampun dengan taubatan nasuha ini hari, langsung diampuni nama Allah Subhanahu wa taala, enggak pakai nunggu besok. Beruntung menjadi umat Habibuna Muhammad. Karena ini masih dalam suasana gembira, yaitu suasana kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kelahiran Rasulullah SAW ini nggak mungkin bisa diceritakan oleh kitab manapun, nggak bisa. Mau itu Barzanji, mau itu Sumtud Durar, mau itu Dia Ulame, mau itu Syariful Anam, mau itu Diba, semuanya hanya segelentiran kecil daripada budi pekerti Nabi besar Maulana Muhammad yang diceritakan oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ini, oleh orang-orang yang dicintai Allah. Mereka itu menceritakan bukan hanya kayak cerita nulis begitu saja, tapi mereka menceritakan karena mereka melihat hadratin Nabiyuna Maulana Muhammad secara mimpi maupun terang-terangan. Akan tetapi begitu mulianya Rasulullah SAW sampai seandainya lautan menjadi tintanya, pohon menjadi penanya, tidak akan pernah tertulis kemuliaan junjungan Nabi Muhammad. Gak bisa. Ente jadiin pohon ini semua pulpen, ya tintanya itu lautan, nggak ketulis kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Besar ini dia punya. Karena yang ngomong besar yang maha besar. Kalau yang ngomong presiden, ya ganti presiden udah nggak besar lagi, ya nggak, undang-undangnya beda. Tapi ini yang bilang besar adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Kalau udah Allah bilang besar, 1400 tahun Nabi meninggalkan kita, tetap di mana ada tiang-tiang masjid kalau sudah berkumandang asyhadu alla ilaha illallah, terus apa lagi? Asyhadu anna Muhammadar, namanya tidak pernah hilang. Bahkan kita setiap waktu diajarkan sholat, puasa, zakat, haji, kita diajar bakti sama orang tua, kita belajar baik, pikiran kita baik, hati kita baik, kehidupan kita. Ini yang ajarin ini semua siapa? Kebaikan itu yang ajarin siapa? Ente ini bisa baik nih, siapa yang ajarin? Bukan abah ente, bukan umi ente, bukan guru ente. Pongkolnya siapa? Wajtama'al far'u wal wusulu. Pongkolnya adalah Nabi besar Maulana Muhammad. Pongkolnya adalah Rasulullah, biangnya adalah Rasulullah, mata airnya adalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita berterima kasih sama Rasulullah. Makanya kalau kita punya anak soleh, kita bacain selawat, karena kebaikan itu datangnya dari siapa? Dari Nabi Yuna Muhammad. Lihat kita nanti nih antum punya anak soleh, insyaallah, amin. Ya, ente lihat anak ente sholatnya rajin, ngajinya rajin, bacain Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tiup kepalanya selawatin, kupingnya selawatin, palanya selawatin, semua badannya. Biar apa? Dapat rahmat karena selawat yang dibaca sama ente. Karena itu perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Begitu juga ente dapat kegembiraan, kesenangan. Selawat sama Nabi kita Maulana Muhammad. Ya, balikin lagi, yang punya kegembiraan, yang punya kesenangan adalah Nabi kita Maulana Muhammad. Apapun bentuknya itu, kesenangan, kesuksesan, kebahagiaan, apapun bentuknya yang kamu punya, balikkan lagi kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau itu mau abadi, kalau itu mau jaya, maka balikkan lagi kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Begitulah para habaib kita nih, guru-guru kita, imam-imam kita yang besar, ya, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, Syekh Abdurrahman Didawi, bahkan siapa? Syekh apa namanya? Muhammad Syekh Imam Busiri. Beliau ini, ya, bukan orang
biasa-biasa, ini penyair raja-raja. Bahkan orang kita kenal deh sekarang Habib Umar kayak AP bin Muhammad bin Salim, orang kenal sedunia, murid-muridnya banyak jadi ulama. Kita kenal Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, murid-muridnya jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala semua. Tapi apa? Di masa titik beliau melihat keilmuan yang begitu beliau miliki, ternyata sumbernya adalah Nabi besar Maulana Muhammad. Makanya dia ngarang maulid. Enak gak kalau Habib Ahmad lagi bacain? Anta syamsun anta badrun anta nurun. Allahumma salli wa sallim alaih. Eksira wa ghali anta mis. Orang tuh ya mau cari cahaya hati itu bagaimana aja caranya, ya. Kalau orang-orang yang belum kenal Hadratul Rasulillah, dia mau nenangin hatinya, mau bahagiain hatinya dengerin musik, dia jalan ke mall, dia cari matanya lihat-lihat yang bikin girangin hatinya, supaya hatinya girang. Gimana caranya? Dilihat laut, dilihat gunung, apa aja. Tapi orang yang kenal Habibuna Muhammad, dia cukup memiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan cahaya hatinya yang bikin dia girang adalah Nabi Muhammad. Dia cuma cukup ngucapin ya Nabi salam alaika, Allahumma salli wa sallim alaihi alaika ya Habib salam. Oh salli alaihi. Bahkan beliau itu perhiasan yang mahal. Kalau kita berebut cari duit siang malam pagi sore, bahkan kita mau apa ya, mau ngelamar kedemenan kita cari berlian yang paling bagus, emas yang paling bagus, ya. Tapi semuanya itu nggak ada gunanya hadirin kalau orang udah kenal Habibuna Muhammad.